Salam matematika. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Nini Sadarwati Hia. Di video kali ini, kita akan membahas statistika tentang ukuran penyebaran data tunggal yang terdiri dari kuartil, desil, persentil, simpangan rata-rata atau standar deviasi, dan ragam dan simpangan baku. Nah, simak penjelasan berikut ini. Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar nilai-nilai data menyimpang dari rata-rata. Nah, untuk ukuran penyebaran data terdiri dari dua, ada data tunggal dan ada data kelompok. Nah, yang kita bahas di sini adalah tentang data tunggal. Yang pertama, kuartil dilambangkan dengan QI. Nah, kuartil adalah pengelompokan suatu data terurut menjadi 4 bagian sama besar. Nah, kuartil itu terdiri dari kuartil bawah atau Q1 adalah membagi 1/4 bagian data sama besar. B. Kuartil tengah atau Q2 adalah membagi 2/4 bagian data sama besar. Dan C. Kuartil atas Q3 adalah membagi 3/4 bagian data sama besar. Itu adalah kuartil. Yang kedua, desil yang dilambangkan dengan DI. Nah, desil adalah pengelompokan suatu data terurut menjadi 10 bagian sama besar. Nah, desil juga terdiri dari ada desil pertama D1, yaitu membagi 1/10 bagian data sama besar. D2 atau desil kedua membagi 2/10 bagian data sama besar. D3 atau desil ketiga, yaitu membagi 3/10 bagian data sama besar, dan seterusnya. Sampai desil ke-9 atau dilambangkan D9 adalah membagi 9/10 bagian data sama besar. Nah, untuk menentukan letak desil ke I adalah DI sama dengan I dalam kurung N tambah 1 tutup kurung per 10. Nah, jika nilai urutan yang diperoleh bukan bilangan asli, maka digunakan DI sama dengan XK tambah D dalam kurung XK tambah 1 dikurang XK. Nah, D ini adalah bagian desimal yang ada pada letak data. Yang ketiga, persentil atau PI. Nah, persentil adalah pengelompokan suatu data terurut menjadi 100 bagian sama besar. Nah, ini juga hampir sama dengan desil tadi. Kalau desil tadi 1/10, sedangkan persentil adalah 1/100. Nah, persentil pertama P1 membagi data 1/100 bagian sama besar. Nah, persentil kedua P2 adalah membagi 2/100 bagian data sama besar. Dan seterusnya sampai persentil ke-99, yaitu membagi 99/100 bagian data sama besar. Nah, untuk menentukan letak persentil hampir sama dengan desil tadi. Maka persentil PI sama dengan I dalam kurung N tambah 1/100. Nah, jika nilai urutan yang diperoleh bukan bilangan asli, maka kita menggunakan
PI sama dengan XK tambah D dalam kurung XK tambah 1 dikurang XK. Dan nilai D adalah bagian desimal yang ada pada letak data. Yang keempat, jangkauan dilambangkan dengan J. Nah, jangkauan data adalah selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah dari suatu data. Sering disebut juga rentangan atau range. Nah, jangkauan atau J sama dengan nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Atau bisa ditulis J sama dengan X maksimum dikurang X minimum. Yang kelima, jangkauan antar kuartil dilambangkan dengan R. Nah, jangkauan antar kuartil adalah selisih antara kuartil atas atau Q3 dan kuartil bawah atau Q1. Atau dilambangkan dengan R sama dengan Q3 dikurang Q1. Yang keenam, simpangan kuartil atau QD. Nah, simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan antar kuartil yang dilambangkan dengan QD sama dengan setengah dari R. Atau QD sama dengan setengah dari Q3 dikurang Q1. Yang ketujuh, langkah. Itu adalah dilambangkan L. Nah, langkah adalah nilai 1,5 kali dari jangkauan antar kuartil. Nah, kalau dirumuskan dia adalah 3/2 R atau L sama dengan 3/2 Q3 dikurang dengan Q1. Yang kedelapan, pagar dalam dan pagar luar. Nah, pagar dalam adalah ukuran yang letaknya satu langkah di bawah kuartil bawah atau Q1. Sedangkan pagar luar adalah ukuran yang letaknya satu langkah di atas kuartil atas atau Q3. Nah, kalau kita rumuskan dia, pagar dalam sama dengan Q1 dikurang L, sedangkan pagar luar adalah Q3 ditambah L. 9. Simpangan rata-rata atau dilambangkan dengan SR. Nah, simpangan rata-rata nama lainnya adalah deviasi. Merupakan ukuran penyebaran data yang mencerminkan penyebaran tiap nilai datum terhadap nilai rata-rata hitungnya. Nah, jika ini X bar adalah rata-rata hitung dari data X1, X2, X3, dan seterusnya sampai ke Xn, maka simpangan dari X1 adalah X1 dikurang X bar. Simpangan dari X2 adalah X2 dikurang X bar. Simpangan dari X3 adalah X3 dikurang X bar. Simpangan dari Xn adalah Xn dikurang X bar. Sehingga simpangan rata-ratanya adalah jumlah nilai mutlak simpangan tersebut dibagi dengan banyak data. Nah, simpangan rata-rata data tunggal tersebut dapat dinyatakan dengan rumus SR sama dengan 1/N kali sigma I sama dengan 1 sampai ke N nilai mutlak dari XI dikurang X bar. Sekarang ke 10. Ragam dan simpangan baku. Nah, pertama adalah ragam atau variansi, yaitu dilambangkan dengan S kuadrat sama dengan 1/N kali sigma XI dikurang X bar kuadrat. Nah, sedangkan simpangan bakunya
adalah dilambangkan dengan S sama dengan akar dari S kuadrat atau akar dari nilai ragam atau variansi. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita memperhatikan contoh soal berikut ini. Nilai rapor NANI siswa SMA swasta Pemda 2 Gunung Sitoli adalah sebagai berikut. Bagian A 986496423. Bagian B 647510 687276. Nah, tentukan pertama kuartil. Kuartil tadi ada Q1, Q2, Q3. Desil D2 dan D7. Persentil P20 dan P45. Jangkauan atau J. Jangkauan antar kuartil atau dilambangkan dengan R. Simpangan kuartil atau QD. Langkah atau L. Pagar dalam dan pagar luar. Simpangan rata-rata atau SR, ragam dan simpangan baku. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan satu per satu. Pertama dulu bagian A. Ini datanya 986496423. Terlebih dahulu kita mengurutkan data dari data terkecil ke yang terbesar, yaitu 2, 3, 4, 4, 6, 6, 8, 9, 9. Ternyata data ini adalah data ganjil. Nah, pertama kita menentukan kuartil. Q1, Q2, Q3. Nah, perlu kita ingat tadi bahwa kuartil adalah membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Nah, pertama dulu kita bagi 2 datanya. Ini 1, 2, 3, 4. Di sini juga 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah pertengahan. Nah, pertengahan ini di video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa nilai tengah itu adalah median. Itu adalah nilai tengah. Maka median sama dengan kuartil 2. Itu adalah 6. Nah, setelah kita bagi menjadi 2 bagian, maka yang satu bagian ini kita bagi 2 lagi. Yaitu, ini dia berada di sini. Ini 2, 1, 2, 1, 2. Berarti nilai tengah dari sini adalah itu yang disebut dengan kuartil 1 atau Q1. Itu 3 ditambah 4 dibagi 2. Nah, 3 tambah 4, 7 per 2. Maka Q1 sama dengan 3,5. Nah, itulah kuartil 1 atau kuartil bawah. Nah, sekarang data yang ini 6894 kita bagi 2 juga menjadi Q3, maka ini pertengahannya 8 tambah 9 bagi 2, yaitu 17 bagi 2, maka Q3-nya 8,5. Nah, sehingga kuartil tadi adalah membagi 4 bagian sama besar. Kalau kita hitung 4 bagian, ini adalah pertama bagian 1, ini bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Sehingga kuartil itu adalah membagi 4 bagian sama besar. Jadi nilai Q1 3,5, Q2 6, dan Q3 8,5. Nah, sekarang kita mencari desil. Yang kita cari hanya D2 dengan D7. Desil 2 dan desil ke-7. Tadi datanya 2, 3, 4, 6, 6, 8, 9, 9.
Berarti banyak datanya adalah ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka letak DI tadi adalah I dalam kurung N tambah 1 per 10. Nah, letak D2. Kita cari dulu yang pertama D2 adalah I-nya 2. Berarti ini 2. N-nya 9 ditambah 1 per 10. Berarti 2 tambah 10 per 2 kali 10 per 10 ini mati. Maka letak D2 sama dengan 2. Nah, karena letak D2 ini sama dengan 2, berarti itu adalah bilangan asli. Maka D2 adalah terletak pada data kedua, yaitu, nah, mana data kedua? Ini data pertama, data kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti data keduanya adalah 3. Maka desil kedua adalah 3. Nah, sekarang kita cari letak desil ke-7. Berarti I-nya adalah 7. I-nya 7, I 7, N tambah 1, 9 tambah 1, berarti 10. 10 per 10. Ini mati, tinggal 7. Berarti letak D7 sama dengan 7. Karena nilai 7 adalah bilangan asli, maka D7-nya adalah terletak pada data ke-7, yaitu data ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka desil ke-7-nya adalah 8. Berikutnya, 3. Persentil. Yang kita cari adalah P20 dan P45. Nah, pertama dulu, urutan datanya tadi 2, 3, 4, 4, 6, 6, 8, 9, 9. Nilai N-nya adalah 9. Nah, kita cari terlebih dahulu P20. Persentil 20. I-nya 20. N-nya 9 ditambah 1. 9 tambah 1 itu adalah 10. Nah, ini 20 kali 10, 200. Ini mati 2, berarti tinggal 2. Persentil 20, berarti letaknya 2. Nah, nilai persentil 20 adalah dia terletak pada data kedua. Data kedua adalah ini, yaitu 3. Jadi, persentil 20 adalah terletak pada data kedua, yaitu 3. Berikutnya, untuk persentil ke-45, maka I-nya 45. Berarti 9 ditambah 1, 10. 10 kali 45, maka 450. Dibagi 100, nilainya 4,5. Nah, letak persentil 45 itu adalah bukan bilangan asli, tetapi dia bilangan desimal. Maka desimalnya adalah 0,5. Ini adalah nilai desimalnya. Maka akan kita gunakan rumus yang satu tadi, bahwa PI sama dengan XK tambah D dalam kurung SK tambah 1 dikurang XK. Nah, persentil ke-45 sama dengan XK, yaitu K ini adalah ini dia tadi K, maka X 4 ditambah D-nya desimalnya ini 0,5. X tambah XK tambah 1 dikurang XK. Nah, artinya XK ini adalah data ke-4.
Nah, kita lihat berapa nilai data keempat ini. 1, 2, 3, 4. Berarti X4-nya, data keempat adalah 4. Nih. Ditambah D-nya, desimalnya 0,5 kali X4 tambah 1. Berarti 4 tambah 1 itu adalah 5. Berarti X5, data kelima adalah ini. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nilainya 6. Dikurang data keempat adalah 4. Maka P45 adalah 4 tambah 0,5. 6 dikurang 4 adalah 2. Berarti P4 tambah 0,5 kali 2 adalah 1. Maka persentil 45 adalah 5. Jadi, persentil yang ke-45 adalah nilainya 5. Nah, itulah bedanya jika letak persentilnya bernilai desimal, maka caranya dilakukan seperti ini. Tetapi kalau dia letak desimalnya bilangan asli, maka tidak dicari dengan cara menggunakan rumus PI sama dengan XK tambah D dalam kurung XK tambah 1 dikurang XK. Itulah tentang persentil. Yang keempat adalah jangkauan. Nah, jangkauan adalah nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Maksimumnya kan 9. Minimumnya adalah 2. Berarti jangkauan adalah 7. 9 kurang 2 sama dengan 7. Berikutnya, jangkauan antar kuartil dilambangkan dengan R. R tadi adalah Q3 dikurang Q1. Nah, nilai Q3 tadi, ini Q3, 8,5 dikurang Q1-nya tadi 3,5. Maka jangkauan antar kuartil atau R sama dengan 5. Simpangan kuartil atau QD sama dengan setengah dari R. Nah, R tadi adalah jangkauan antar kuartil, nilainya adalah 5. Maka QD sama dengan setengah dari 5. Setengah dari 5, 2,5. Jadi simpangan kuartilnya adalah 2,5. Selanjutnya, langkah. Nah, L sama dengan 3/2 kali R. R-nya tadi adalah 5. Berarti 3 kali 5, 15/2. 15/2 adalah 7,5. Jadi langkah adalah 7,5. Kedelapan, pagar dalam dan pagar luar. Nah, pagar dalam adalah Q1 dikurang L. Nah, Q1 tadi adalah 3,5. Sementara L-nya 7,5. Berarti 3,5 dikurang 7,5. Maka nilainya adalah min 4. Sedangkan pagar luar adalah Q3 tambah L. Q3-nya 8,5 tambah L-nya 7,5. Maka hasilnya adalah 16. Selanjutnya, simpangan rata-rata atau SR. Nah, pertama dulu, terlebih dahulu kita cari adalah X bar. X bar itu adalah min atau rata-rata hitung. Nah, jumlah seluruh data kita jumlahkan ini semua. Ini dibagi 9. Berarti jumlah dari ini adalah 51/9. Maka 5,666. Nah, kalau kita bulatkan ini, rata-rata hitungnya adalah
6. Maka nilai min atau X bar sama dengan 6. Nah, untuk mencari simpangan rata-rata tadi adalah setengah kali N sigma. Nilai mutlak dari XI dikurang X bar. Nah, datanya tadi ini ada N sama dengan 9. Maka nilai X barnya adalah 6. Maka 1/9 dalam kurung sigma dari ini adalah lambang dari sigma. Sigma sudah dipelajari di kelas 10. Apa itu sigma? Nah, XI ini yang data pertama 2 dikurang X bar adalah 6. Ini 6. Berarti setiap data ini kita kurang-kurangi dia dengan nilai rata-rata atau X bar. Yaitu 2 kurang 6. 3 kurang 6 tambah 4 kurang 6 tambah 4 kurang 6 tambah 6 kurang 6 tambah 6 kurang 6 tambah 8 kurang 6 tambah 9 kurang 6 tambah 9 kurang 6. Nah, SR sama dengan 1/9 dalam kurung 2 kurang 6 min 4 tambah 3 kurang 6 min 3 tambah 4 kurang 2 min 2 tambah 4 kurang 6 min 2 tambah 6 kurang 6 0 tambah 6 kurang 6 0 tambah 8 dikurang 6 2 tambah 9 kurang 6 3 tambah 9 kurang 6 3. Nah, SR sama dengan nilai mutlak. Nilai mutlak itu di kelas 10 sudah dipelajari bahwa tidak dikenalnya yang namanya negatif. Atau nilai mutlak itu adalah selalu nilainya positif. Maka nilai mutlak dari min 4 adalah 4 tambah nilai mutlak dari min 3 adalah 3 tambah min 2 menjadi 2 tambah min 2 tambah menjadi 2 tambah 0 tambah 0 tambah 2 tambah 3 tambah 3. Maka jumlah dari ini semua adalah 19. 19 bagi 9 adalah 2,11. Nah, kalau kita bulatkan dia, simpangan rata-ratanya adalah 2. Jadi, simpangan rata-ratanya adalah 2. Nah, itulah cara menentukan simpangan rata-rata untuk data tunggal. Berikutnya, ragam dan simpangan baku. Nah, pertama dulu kita cari ragam. Nama lainnya adalah variansi. Nah, tadi sudah kita cari yaitu X bar. Nilai X barnya tadi adalah 6 ini. X barnya 6. Maka kita ganti 1/9 jumlah, berarti jumlah kita jumlahkan semua ini, yaitu 2 dikurang 6 dikurang-kurang X bar. Bedanya dengan simpangan rata-rata tadi adalah kalau ini adalah pangkat 2, kalau simpangan rata-rata tadi itu adalah ada nilai mutlak. Maka ini 2 dikurang 6, 3 dikurang 6, selalu ada pangkat 2. Nah, maka 1/9 ini 2 kurang 6 min 4 kuadrat tambah 3 dikurang 6 kuadrat min 3 kuadrat tambah 4 dikurang 6 kuadrat min 2 kuadrat dan seterusnya. Maka min 4 pangkat 2 16 tambah min 3 pangkat 2 9 tambah min 2 pangkat 2 4 tambah min 2 pangkat 2 4 tambah ini 0 tambah 4 2 pangkat 2 4 tambah 3 pangkat 2 9 tambah 3 pangkat 2 9. Maka jumlah ini semua adalah 55. 55 kali 1/9. Maka nilainya 6,5.
11. Nah, dibulatkan ini menjadi 6. Jadi ragam atau variansinya adalah 6. Nah, sedangkan simpangan bakunya adalah S sama dengan akar dari S kuadrat. Nah, nilai S kuadrat tadi adalah 6. Berarti akar dari 6 adalah 2,449. Dibulatkan menjadi 2. Nah, jadi simpangan baku adalah 2. Nah, itulah penjelasan tentang bagian A. Nah, sekarang bagian B, 6, 4, 7, 5, 10, 3, 6, 8, 7, 2, 7, 9. Maka datanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini adalah datanya genap. Kalau tadi datanya ganjil. Nah, untuk itu silakan dicari berapa jawabannya. Nah, ini silakan dikerjakan di rumah sebagai latihanmu untuk pertemuan kali ini. Nah, demikian saja tentang penjelasan ukuran penyebaran data khusus data tunggal. Sampai jumpa pada materi selanjutnya, yaitu untuk penyebaran data kelompok.